SMA Negeri 1 Warung Kiara adalah salah satu SMA negeri di Kabupaten Sukabumi. Sekolah ini terletak di Kecamatan Warung Kiara, Jalan Pelabuhan Ratu, kilometer 29, Warung Kiara, Sukabumi. Saya bangga bisa mengajar di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Meskipun baru saja mengajar di sekolah ini, tapi saya akan mendedikasikan diri saya untuk pendidikan di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Subekti, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pasundan. Nomor induk mahasiswa saya 225073048. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi teks prosedur di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Warung Kiara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allah Akbar. Semangat ya. Tetap semangat. Apapun kondisinya, meskipun ada juga beberapa siswa yang tidak pakai seragam. Kenapa tidak pakai seragam? Karena kemarin yang hujanan. Baiklah. Jadi kalau ini nanti ada pelajaran olahraga. Ya. Jadi kemarin basah karena hujanan, jadi bajunya tidak dipakai. Jadi untuk pertemuan selanjutnya harus pakai seragam sesuai dengan hari yang ditentukan ya. Ya, Bu. Jadi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Adakah siswa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Berarti lengkap ya? Lengkap, semuanya hadir. Baiklah, ketua kelasnya silakan memimpin untuk berdoa. Silakan. Dulu siap. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian siapkan diri dulu, bajunya dirapikan, kursinya dirapikan. Ya, bajunya belum dimasukkan, silakan masukkan. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi tentang apa? Cerpen. Apa saja yang kita pelajari tentang cerpen? Unsur intrinsik cerpen. Apa saja unsur intrinsik cerpen? Tema, amanat, alur, tokoh, dan penokohan. Baik, ada tema, amanat, alur, tokoh, dan penokohan. Kemudian kita juga sudah praktik menulis cerpen ya. Dari
beberapa siswa di kelas ini bisa menulis cerpen dengan baik. Jadi teruskan hobi menulisnya, karena menulis cerpen itu sangat bermanfaat. Apalagi kalau kalian sudah lulus dan tetap hobi menulis, kalian bisa menulis di website ataupun menulis cerpen atau novel. Bisa juga menjadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan ya. Jadi harus ditekuni karena kalian sudah belajar tentang cerpen, unsur intrinsiknya, jadi bisa menulis cerpen dengan lebih baik lagi. Ibu akan memberikan sebuah video motivasi. Ketika kamu mengenal karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan selokan alas dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka, hanya bagaimana caranya agar bisa sampai ke sekolah dan menuntut ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa digunakan. Kadang bagian dari kita juga dianggap juga oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih ingin dan malas-malasan pergi ke sekolah? Bagaimana tanggapannya setelah melihat video motivasi tadi? Harus tetap bersyukur, jangan pernah merasa minder ataupun insecure karena di luar sana banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Baik, berikan tepuk tangan untuk dia. Kita harus tetap bersyukur, jangan minder karena masih banyak yang lebih kekurangan daripada kita. Kita harus tetap semangat. Apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa ya, tanggung jawab kalian besar meneruskan bagaimana kedepannya bangsa ini. Baiklah, video motivasinya sudah diberikan, kemudian itu akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah melalui proses pembelajaran tentang isi pernyataan umum dan tahapan atau langkah tes prosedur melalui model pembelajaran problem based learning, maka peserta didik dapat menganalisis isi pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan tes prosedur yang dibacanya dengan tepat dan teliti. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur dengan tepat dan teliti. Nanti Bu akan menyajikan video tentang sebuah prosedur cara melakukan suatu kegiatan. Kemudian Ibu akan tanya jawab kepada kalian, lalu dilanjutkan dengan Ibu memberikan materi tentang teks prosedur. Nanti boleh kalau ada yang belum paham silahkan tanya jawab. Lalu kita berdiskusi dalam bentuk kelompok, mendiskusikan tentang isi pernyataan umum atau tahapan dari teks prosedur. Kemudian jawaban kalian nanti disalin ke dalam salindian. Nanti ada yang mempresentasikan. Sebelum kita presentasi, nanti masing-masing ketua kelompok berdiri di depan. Nanti Ibu akan melemparkan sebuah kertas yang Ibu bentuk bulat. Itu namanya adalah snowball throwing. Jadi Ibu akan melemparkan ke setiap ketua kelompok. Nanti ketua kelompok yang mendapatkannya akan presentasi ke depan. Kemudian setelah presentasi, setiap kelompok nanti silahkan menanggapi kalau ada hal-hal yang belum sesuai ya. Kemudian setelah itu baru kita refleksi pembelajaran hari ini. Mengerti ya? Mengerti. Kita melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP-nya. Kita melakukan pretest melalui quizzes.
Raffi. Tepuk cacing. Hampir keras suaranya tepukannya, tapi lebih kalau ibu. Jadi kurang konsentrasi. Baiklah, tidak apa-apa, harus lebih konsentrasi ya. Apalagi tadi sudah semangat, jadi harus tetap semangat dan tetap berkonsentrasi. Kemudian ibu sudah membentuk kalian dalam kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi di LKPD itu berisikan masalah yang akan kita bahas berdasarkan video kerajinan ya. Ibu akan menayangkan sebuah video kerajinan, silakan disaksikan. Berdasarkan inspirasi dari teks prosedur dan juga membuat video kerajinan seperti itu. Kira-kira video tadi menampilkan tentang apa? Cara membuat kaos tie-dye. Cara membuat kaos tie-dye ya. Cara membuat kaos tie-dye. Kemudian informasi apa saja yang ada dalam video tadi? Bahan yang harus disiapkan dan cara membuat kaos tie-dye mulai dari kaos yang masih putih sampai diberi warna. Baik, betul sekali. Jadi bagaimana cara membuat kaos tie-dye mulai dari kaos yang masih putih sampai bisa berwarna sesuai dengan motifnya ya. Dan ternyata kalau kita lakukan dengan benar sesuai dengan langkah-langkahnya, hasilnya bagus. Kebetulan ibu sendiri juga membuktikan ya, ternyata hasil kaosnya bagus. Baiklah, kita lanjutkan ke materi pembelajaran teks prosedur ya. Silakan dilihat dulu tentang teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisikan tahapan atau langkah-langkah atau cara atau konsep dalam melakukan suatu kegiatan dengan kalimat yang jelas dan urutan yang sistematis agar pembaca mudah memahaminya. Kemudian, apa saja isi teks prosedur? Teks prosedur berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama pada poin A, terdapat tahapan-tahapan atau langkah-langkah mengerjakan suatu kegiatan. B, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Contohnya harus, perhatikan, jangan,
pastikan, tunjukkan, gunakanlah, ceritakanlah, dan lain-lain. Poin C. Menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, memeriksa, memakai, menyapu, memasak, menolong, dan lain-lain. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur selanjutnya yaitu menggunakan kata pendukung atau konjungsi untuk mengurusi kegiatan. Contohnya, sementara, selain itu, namun, oleh karena itu, dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan bukti waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kemudian teks prosedur itu terdapat jenisnya ya. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana suatu atau sesuatu itu bekerja atau instruksi secara manual. Jadi menjelaskan bagaimana misalnya barang itu bekerja dijelaskan. Kemudian macam atau jenis teks prosedur selanjutnya, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Kemudian macam teks prosedur selanjutnya, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Kemudian di dalam teks prosedur terdapat pernyataan umum. Pernyataan umum adalah penjelasan yang harus disampaikan di awal. Pernyataan umum bisa berupa penjelasan atau tujuan yang ingin dicapai mengenai kegiatan yang akan dijelaskan. Dengan demikian, pernyataan umum adalah penjelasan yang harus disampaikan. Di dalam teks prosedur juga terdapat tahapan teks prosedur. Tahapan merupakan prosedur atau langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang tepat. Pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana cara menganalisis pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur yang disertai contoh cara menganalisisnya. Nah, demikianlah materi kita tentang teks prosedur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyaksikan materi berupa video tentang teks prosedur. Ibu juga sudah menyiapkan file dalam bentuk salindia. Adakah yang mau ditanyakan terkait teks prosedur? Silakan ya. Apa yang dimaksud isi dalam teks prosedur? Apa yang dimaksud isi dalam teks prosedur? Isi dalam teks prosedur itu maksudnya adalah tujuan apa yang ingin dicapai saat melakukan pekerjaan itu. Nah, itu isi. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Ya, silakan ya. Apakah tahapan atau langkah-langkah harus jelas? Jadi tahapan-tahapan atau langkah dalam teks prosedur harus jelas ya. Harus jelas sesuai dengan urutannya. Kalau tidak sesuai dengan urutannya, nanti tidak tercapai tujuan yang akan dicapai. Hasilnya juga tidak maksimal. Kalau dilakukan sesuai dengan tahapannya, pasti akan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan hasilnya maksimal. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita analogikan dulu materi tentang teks prosedur ya. Jadi teks prosedur itu hampir sama seperti membangun sebuah rumah. Nah, kalau kita membuat rumah kan harus ada fondasinya terlebih dahulu, kemudian temboknya, lalu atapnya. Jadi membuat rumah itu tidak asal dinding dulu ya, padahal belum ada fondasi, harus sesuai dengan tahapannya. Nah, sama seperti dengan teks prosedur, harus sesuai dengan tahapannya. Jadi itu analogi atau ada keterkaitan antara teks prosedur dan juga bagaimana orang membangun rumah, harus sesuai dengan tahapannya. Begitu ya. Tadi Ibu sudah membagikan LKPD. Di LKPD itu ada juga narasi dari kerajinan tie-dye yang tadi ada di video ya. Kemudian ada juga beberapa masalah berupa soal tentang isi pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Silakan kalian kerjakan dalam bentuk kelompok, secara berkelompok berdiskusi ya. Kemudian dibagi dalam mengerjakan tugasnya. Siapa yang mengerjakan bagian isi teks prosedur, bagian pernyataan umum teks prosedur, dan juga tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Silakan dikerjakan.
Jawabannya boleh ditulis di LKPD, kemudian disalin dia ya. Kelompok ini sudah dibagi yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan isi? Jadi pernyataan umum. Kemudian tahapan-tahapannya. Dia yang menyalin ke dalam salin dia. Albi, silakan dikerjakan ya. Apa ini adakah kesulitan? Ya. Boleh di Canva ya. Boleh langsung mengerjakan di Canva atau boleh ditulis dulu jawabannya di LKPD. Bagaimana kelompok ini? Ada kesulitan? Nggak ada, Bu, tinggal nyalin ke Canva. Tinggal nyalin Canva. Bagaimana Canvanya? Buat secara menarik ya. Boleh ditambahkan animasi. Kalau yang lain tidak ada kesulitan, tinggal menyalin saja. Berarti sudah hampir selesai. Silakan dilanjutkan. Masih ditulis di LKPD, tapi sambil misalnya di Canva. Ada kesulitan? Tidak ada. Nanti tuliskan poinnya dengan jelas ya. Semuanya harus dituliskan. Yang sudah selesai membuat salin dia, silakan dikirimkan lewat WA ya. Ada kelompok yang sudah mengirimkan? Ya. Cek dulu ya. Sebelum presentasi nanti kita melakukan permainan snowball throwing. Silakan ketua kelompoknya maju di depan. Silakan ketua kelompoknya maju di depan. Masing-masing ketua kelompok bersiap ya. Kita akan melemparkan bolanya, bola-bola kertasnya. 1, 2, 3. Kelompoknya Naila. Silakan kelompoknya Naila membaca soal yang sudah dilemparkan. Analisislah teks prosedur dari pernyataan umum, tahapan dan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1, yaitu tentang analisis teks prosedur dari pernyataan umum, tahapan dan isinya. Yang pertama ada pernyataan umum, yaitu tie-dye adalah teknik pewarnaan kain dengan zat pewarna untuk menghasilkan warna tertentu yang menarik. Tie-dye umumnya menggunakan kombinasi warna yang cerah untuk menghasilkan warna pakaian yang lebih hidup dan menarik untuk dilihat. Tahapannya itu cara menggunakan mantek untuk tie-dye. 1. Campurkan larutan mantek dengan air panas, lalu masukkan dalam botol plastik untuk mencegah campuran mantek agar tidak luntur. Tambahkan 2 sendok garam. 2. Jika pewarna sudah siap, basahi kaos dengan air lalu keras dengan kuat. Letakkan kaos di lantai lalu buat motifnya dengan melipat ujung kaos dengan rapat. Lalu ikat dengan karet gelang. 3. Tuangkan pewarna mantek sedikit demi sedikit. Anda bisa menuangkan pewarna mulai dari area dekat ikatan karet. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naila dan kawan-kawan tadi sudah mempresentasikan. Adakah kelompok lain yang mau menanggapi hasil presentasi ya? Silakan ditanggapi.
disebutkan berapa takaran air panasnya? Tidak disebutkan untuk takaran air panasnya. Ya, itu dari kelompoknya Zahra. Adakah kelompok lain yang mau menanggapi atau sama tanggapan dengan Zahra? Sama tanggapannya dengan Zahra. Baiklah, tadi kelompok yang presentasi dia menyebutkan takarannya untuk air panas. Nah, kita lihat, memang tidak ada takaran untuk air panasnya ya. Berapa harusnya takaran air panasnya? Harusnya 400 ml. Berarti kelompoknya Naila dan kawan-kawan tadi tidak dituliskan dan juga tidak dibaca. Kelompok yang lain bagaimana? Ada takarannya atau tidak? Ada. Dan semuanya sudah sama jawabannya? Sama. Berarti untuk jawaban dari kelompok yang tampil di depan tadi kurang tepat ya? Ya, harusnya ada takaran airnya. Karena ini adalah teks prosedur, harus jelas. Tidak hanya tahapan-tahapannya saja, tapi segala poin kecil seperti menuangkan berapa mil air itu harus dimasukkan. Karena kalau tidak tepat, nanti hasilnya juga tidak maksimal dan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, untuk kelompok yang tadi maju ke depan berarti jawabannya kurang tepat ya. Kelompok yang lain jawabannya sudah tepat. Baiklah, kita simpulkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Silakan, Ibu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks prosedur adalah teks yang berisikan tahapan atau langkah-langkah, cara atau proses dalam melakukan suatu kegiatan. Teks prosedur berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Pernyataan umum adalah menjelaskan yang harus disampaikan di awal mengenai kegiatan yang akan dijelaskan. Kita simpulkan juga proses pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar dengan baik. Kita mulai dengan doa. Kemudian tadi sudah menyanyikan lagu nasional. Kita sudah menyaksikan video motivasi. Kemudian video kerajinan, video materi teks prosedur. Kalian sudah berdiskusi. Kemudian kalian juga sudah menyampaikan presentasinya melalui Salindia. Ada yang sudah menyimpulkan dan menanggapi. Kemudian sebentar lagi kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita merefleksi, kita lakukan dulu fisis ya. Kita lakukan soft test terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP atau gawainya dan masuk ke fisis. Ternyata
konsep. Jadi jawabannya hampir benar semua. Kemudian kita refleksi dulu. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah mempelajari tentang apa? Teks prosedur. Isinya apa saja teks prosedur? Deskripsi ya. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Jadi bisa ada game, kemudian ada membagi hal baru. Kemudian Mendapatkan motivasi di pagi hari. Mendapatkan motivasi di pagi hari. Betul sekali. Motivasinya sangat menyentuh, ya, menginspirasi. Jadi jangan insecure ya. Harus percaya diri, tetap semangat. Ya, bersyukur intinya. Kemudian karena tadi ada kelompok yang jawabannya kurang tepat, kelompok yang kurang tepat itu nanti remedial ya. Yang sudah siapkan materi tentang teks prosedur yang berwawancara. Nanti silakan dianalisis dari segi isi, tahapan, dan langkah-langkahnya. Kemudian kelompok lain karena jawabannya sudah benar dan tepat, nanti Ibu akan berikan pengayaan. Pengayaannya yaitu menganalisis video tutorial masuk ke Google Classroom. Nanti Ibu akan kirimkan videonya. Silakan kalian analisis bagaimana isinya, tahapan, dan juga langkah-langkahnya. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ya. Jadi silakan disiapkan pengetahuan kalian, boleh dari internet ataupun dari buku ataupun dari materi yang dikirimkan di grup. Untuk materi pembelajaran hari ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Menambah ilmu pengetahuan, ya. Jadi bisa mengetahui tahapan-tahapan teks prosedur seperti apa supaya kita bisa memperbaiki kesalahan yang kemarin-kemarin ya. Betul sekali Mia. Jadi kita bisa tahu tahapan-tahapan teks prosedur itu apa. terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, rangkaian lainnya doa dulu, doa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.